Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Alhamdulillah, kembali kita akan melanjutkan kajian pengantar fikih jual beli, dan kita masuk pada bab yang baru, yaitu serah terima barang atau taqabud. Anda bisa membuka bagi yang memiliki buku mulai halaman 90. Serah terima barang atau taqabud. Taqabud secara bahasa berasal dari kata al-qabdu. Al-qabdu yang artinya menggenggam. Nabi SAW pernah mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun al-mutamassiku bidinihi kal-qabidi 'alal jamri. Akan datang satu zaman di mana orang yang al-mutamassik, orang yang komitmen dengan agamanya, kal-qabidi 'alal jamri, itu seperti orang yang menggenggam api. Rasulullah SAW menyebut di situ al-mutamassiku bidinihi kal-qabidi 'alal jamri. Orang yang berpegang teguh, komitmen dengan agamanya, itu seperti orang yang memegang bara api. Di situ beliau mengatakan al-qabid al-jamri, seperti orang yang menggenggam bara api, dari kata al-qabdu yang artinya menggenggam. Disebut taqabud artinya saling menggenggam, karena dilakukan serah terima antara uang dengan barang. Sebelumnya kita perlu mengenal di antara konsekuensi jual beli adalah terjadinya perpindahan kepemilikan yang disebut dengan intiqal milkiyah. Intiqal milkiyah, perpindahan kepemilikan terhadap objek transaksi. Barang pindah dari penjual ke pembeli, uang pindah dari pembeli ke penjual. Dan perpindahan kepemilikan itu terjadi sejak akad, meskipun barang belum diserah terimakan. Dulu kita pernah membahas hadis tentang ontanya Jabir, di mana Nabi SAW melakukan transaksi dengan Jabir, ada di halaman 17, yang kesimpulannya di halaman 17 bagi Anda yang ingin mereview. Kesimpulannya, Rasulullah SAW membeli onta dari Jabir, dan transaksinya dilakukan di jalan. Kemudian di perjalanan atau setelah terjadi transaksi, Jabir minta izin kepada Nabi SAW untuk menunggangi onta itu sampai tiba di Madinah. Setelah tiba di kota Madinah, Rasulullah SAW atau Jabir datang kepada Nabi SAW dengan membawa onta itu. Ontanya diserahkan, kemudian Nabi SAW memberikan pembayarannya. Maka di sini terjadi dua tahapan. Transaksi jual beli onta terjadi di jalan. Yang kedua, serah terima onta dan uang terjadi di Madinah. Itulah yang bagian yang perlu kita bedakan. Ada akad, ada serah terima. Ada akad, ada taqabud. Di halaman 91 saya menyebutkan riwayat yang lain. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah membeli seekor kuda dari orang Badui di suatu tempat. Selesai akad, Nabi SAW meminta Badui ini untuk mengikuti beliau guna penyerahan uangnya di tempat Nabi SAW. Nabi SAW berjalan cepat, sementara si Badui menuntun kudanya dengan berjalan lambat. Sehingga misalnya akadnya terjadi di pasar atau di tempat mana begitu, deal, kuda ini harganya sekian, deal. Tapi Nabi SAW ketika itu belum bawa uang. Lalu beliau minta kepada si Badui, ikuti saya mau ambilkan uangnya. Nanti di tempat tertentu Nabi SAW ngambil uang, atau di rumah beliau ngambil uang, kemudian mau diserahkan kepada si Badui.
Nabi SAW berjalan cepat. Si Badui ini menyusul Nabi SAW dengan lambat. Akhirnya selama di perjalanan banyak ketemu orang, lalu mereka menawar kuda yang dibawa oleh Badui. Para sahabat tidak tahu bahwasanya Nabi SAW telah membelinya. Karena merasa tertarik dengan penawaran mereka yang lebih tinggi, si Badui ini memanggil Nabi SAW. Apakah Anda jadi membeli kuda saya? Jika tidak, biar saya jual ke orang lain. Lalu Nabi SAW mengatakan, bukankah saya telah membeli kuda itu darimu? Mendengar jawaban Nabi ini, si Badui ini mengatakan, demi Allah belum. Saya belum menjual kuda ini kepada Anda. Nabi SAW mengatakan, sungguh aku telah membeli kuda ini darimu. Lalu si Badui ini mengatakan, halumma syahidan. Kalau begitu datangkan saksi. Dan Nabi SAW ketika transaksi, tidak ada orang lain yang turut hadir di situ. Hanya beliau dan Badui ini yang terlibat dalam transaksi. Namun tiba-tiba majulah seorang sahabat yang bernama Khuzaimah bin Thabit, dan dia mengatakan, saya bersaksi bahasanya engkau telah menjual kuda ini kepada Nabi SAW. Hadisnya riwayat Nasai, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahumullah. Ketika Nabi SAW melakukan akad jual beli terhadap kuda itu, beliau sama sekali belum bayar dan kuda itu belum diserahkan. Namun kuda itu telah berpindah hak milik menjadi milik Nabi SAW karena telah dilakukan akad meskipun barang belum diserahkan. Sehingga sebuah kesalahan yang dilakukan si Badui adalah dia menerima penawaran orang lain. Sudah akad di tempat A, kemudian Nabi SAW minta, tolong ikuti saya, nanti uangnya akan saya ambil di tempat B, biar bisa segera saya bayarkan. Namun di perjalanan si Badui ini menawarkan kuda itu kepada orang lain. Dan itu menunjukkan perbuatan ini terlarang, karena ketika sudah akad berarti sudah terjadi perpindahan hak milik. Tayyib. Begitu Khuzaimah bin Thabit memberi saksi atau menjadi saksi dari peristiwa tadi, Nabi SAW langsung bertanya, bagaimana engkau bersaksi sementara engkau tidak hadir dalam peristiwa akad kami? Jawab Khuzaimah bin Thabit, Anda dipercaya oleh penduduk langit, bagaimana penduduk bumi tidak percaya? Sehingga sekalipun Khuzaimah ibn Thabit tidak hadir ketika peristiwa itu, tapi dengan iman yang dimilikinya, beliau sangat yakin Nabi SAW nggak mungkin berdusta. Sehingga apa yang dilakukan oleh Khuzaimah bin Thabit dibenarkan oleh Nabi SAW, dan dalam sebuah riwayat dinyatakan bahwa persaksian Khuzaimah bin Thabit itu dinilai 2 kali. Meskipun beliau 1 orang, tapi persaksiannya dinilai seperti 2 orang. Tayyib. Kemudian di sini saya sebutkan konsekuensi setelah taqabud. Ada beberapa konsekuensi setelah terjadinya taqabud. Pertama, tanggung jawab barang berpindah dari penjual ke pembeli. Konsekuensi yang pertama, jika sudah terjadi serah terima, maka terjadi perpindahan tanggung jawab barang dari penjual ke pembeli. Mohon diperhatikan, garis bawahi bagian berpindah tanggung jawab. Terjadi perpindahan tanggung jawab. Sehingga ada perpindahan hak milik, ada perpindahan tanggung jawab. Sebelum serah terima, barang masih menjadi tanggung jawab penjual. Bukan milik penjual ya, tanggung jawab penjual. Sehingga apapun resiko yang terjadi, penjual yang menanggung kerugiannya, penanggung yang menanggung resiko. Penjual yang menanggung resikonya. Karena itu perbedaan antara konsekuensi akad dengan taqabud adalah untuk akad memberikan konsekuensi perpindahan hak milik,
sementara taqabud memberikan konsekuensi perpindahan tanggung jawab. Tayyib. Di buku saya kasih sedikit seperti diagram alir ya, diagram alir. Ada akad, ada serah terima. Setelah akad, konsekuensinya di sini mohon maaf ada baik. Kita lanjutkan. Kemudian di sini saya kasih catatan, hanya saja ada keadaan di mana resiko tetap menjadi tanggung jawab pembeli ketika satu, kerusakan itu disebabkan kesalahan pembeli. Yang kedua, pembeli memungkinkan untuk membawa barang namun dia ingin merepotkan penjual. Tayyib. Coba kita kasih oret-oretan agar bisa lebih memahamkan. Saya ambil spidol dulu. Tayyib. Ada dua hal yang berbeda. Ada akad, ada taqabud. Akad ini memberikan konsekuensi perpindahan hak milik. Meskipun belum terjadi serah terima. Sedangkan taqabud ini memberikan konsekuensi pindah tanggung jawab. Pindah tanggung jawab. Sehingga yang namanya taqabud itu umumnya dilakukan setelah akad. Namun andai kan ada orang sudah melakukan akad tapi belum taqabud, belum serah terima, pada asalnya tanggung jawab terhadap objek itu masih berada di tangan penjual. Tapi dalam kondisi tertentu, sekalipun belum taqabud, tanggung jawabnya bisa pindah ke pembeli. Di situ saya sebutkan ada dua. Pertama, karena kerusakan itu disebabkan kesalahan pembeli. Yang kedua, pembeli memungkinkan untuk membawa barang namun dia ingin merepotkan penjual. Sebagai contoh, orang membeli 20 sak semen. Setelah dibayar, dia datang ke toko, lalu beli 20 sak semen. Setelah dibayar, ternyata semen tidak diambil. Dia biarkan lama di tempat penjual. Penjual berhak memaksa pembeli untuk segera mengambil agar dia bebas dari tanggung jawab dan resiko terhadap barang ini. Jika pembeli tidak mau mengambilnya karena berat menanggung resiko, maka tanggung jawab terhadap barang tetap kembali ke pembeli. Kenapa? Karena dia melakukan tindakan seperti itu, barangnya tetap ditaruh di tempat penjual. Tujuannya adalah dalam rangka untuk merepotkan penjual. Tayyib. Kita bisa memahami yang disebut dengan tanggung jawab di situ adalah menanggung resiko. Menanggung resiko. Baik. Sehingga ketika sudah taqabud, maka
resiko terhadap objek itu berpindah dari penjual ke pembeli. Kemudian kita lihat konsekuensi yang kedua. Tadi konsekuensi yang pertama, begitu terjadi taqabud, tanggung jawab berpindah dari penjual ke pembeli. Konsekuensi yang kedua adalah bolehnya melakukan transaksi apapun terhadap barang, termasuk dengan menjual kembali ke orang lain atau menyewakannya, atau transaksi yang lainnya. Sebelum terjadi taqabud, barang belum boleh dijual kembali oleh pembeli meskipun barang itu sudah menjadi miliknya. Sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu bercerita, saya menjual makanan sebelum saya terima dan saya mendapatkan keuntungan darinya. Ketika saya mendatangi Nabi SAW, aku sampaikan kejadian itu kepada beliau. Lalu beliau mengatakan, la tabi'hu hatta taqbidah. Jangan kau jual barang itu sampai engkau menerimanya. Hadisnya riwayat An-Nasa'i, Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Hadis ini dengan tegas bahwa barang yang sudah kita beli belum boleh kita jual ulang hingga barang itu sudah kita terima. Dalam hadis yang lain dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, Nabi SAW bersabda, "Man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyah." Siapa yang membeli makanan, janganlah dia jual kembali sampai makanan itu dia terima. Kata Ibnu Abbas, meskipun teks hadisnya menyebutkan makanan, tapi kata beliau, "Wa ahsibu kulla syai'in mithlah." Dan menurut saya barang yang lain sama statusnya sebagaimana makanan. Hadis riwayat Muslim. Tayyib. Sehingga begini. Ini ada penjual satu. Kemudian ini ada pembeli satu. Lalu di sini ada pembeli dua. Baik, pembeli satu melakukan akad dengan penjual satu. Misalnya barangnya berupa X. Dia bayar senilai rupiah tertentu. Berarti ketika sudah dilakukan seperti ini, apakah sudah terjadi perpindahan hak milik? Sudah. Kenapa? Karena sudah terjadi akad antara pembeli satu dengan penjual satu. Bahkan pembeli satu sudah bayar. Namun barang X belum dikirim ke pembeli satu. Oleh pembeli satu, beliau melakukan akad dengan pembeli dua. Kemudian dilakukan pembayaran. Pembeli dua bayar, transfer uang, sehingga sudah terjadi akad antara pembeli dua dengan pembeli satu. Nah, untuk menghemat biaya kirim, pembeli satu minta, wahai penjual satu, tolong kirimkan barang X ke pembeli 2. Ini dikirim langsung ke pembeli 2. Sehingga barang X perpindahannya hanya terjadi sekali dari penjual 1 ke pembeli 2. Skema seperti ini dilarang. Skema kayak gini dilarang oleh Nabi SAW. Sebagaimana dalam dua hadis yang tadi kita sebutkan. La tabi'hu hatta taqbidah. Kesalahannya terjadi di mana? Kesalahannya terjadi pada posisi pembeli. Yang pertama, pembeli pertama dia menjual sebelum menerima. Dia menjual sebelum menerima. Sehingga karena dia belum menerima, dia melanggar hadis Nabi SAW riwayat Nasa'i dan Ibnu Hibban, la tabi'hu hatta taqbidah. Jangan kau jual sebelum kau menerimanya.
Makanya kalau mau menjual, tunggu dulu X pindah. Yang benar adalah X pindah ke pembeli 1. Setelah diterima oleh pembeli 1, kemudian dijual kembali atau baru boleh dijual ke pembeli 2. Sehingga kalau kita urutkan dari alur perpindahan uang dan barang, dari alur perpindahan uang dan barang, ini nanti tidak mengganggu ya. Saya hapus dulu silangnya tadi. Kalau kita urutkan, ada perpindahan uang, ada perpindahan barang. Ini kejadian pertama. Kejadian yang kedua seharusnya yang mana? Uang di sebelah kanan atau barang di sebelah kiri bawah atau yang ini? Seharusnya idealnya kejadian yang kedua adalah barang yang berada di sebelah kiri bawah. Ini kejadian yang kedua. Berarti barang itu sudah diterima oleh pembeli 1. Selanjutnya kejadian yang ketiga, transfer uang dari pembeli 2 ke pembeli 1. Kemudian kejadian yang keempat, perpindahan dari barang dari pembeli 1 ke pembeli 2. Ini idealnya. Idealnya sedemikian. Tapi kalau barang langsung dikirim dari penjual 1 ke pembeli 2 seperti ini, berarti pembeli 1 sama sekali tidak pernah menerima dan dia mendapatkan keuntungan. Praktek ini pernah dilakukan oleh Hakim bin Hizam, tapi dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama mengatakan praktek seperti ini semakna dengan larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wala ribahu ma lam yudman, wala ribahu ma lam yudman, wala ribahu ma lam yudman. Tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian. Di sini dapat untung tanpa resiko. Makanya ada rumus keseimbangan, siapa yang ingin untung maka dia harus siap dengan menanggung resiko. Disinilah yang tadi kita sampaikan bahwa takobut itu memberikan konsekuensi menanggung resiko. Jika dia belum takobut, berarti tanggung jawab itu belum dia pegang, maka dia bisa mendapatkan untung, tapi ternyata dia nggak kena resiko. Padahal Nabi SAW mengatakan, wala ribahu, tidak boleh dapat keuntungan, malam yudman, yang tidak menanggung resiko kerugian. Tayyib. Semoga bisa dipahami. Kemudian di sini saya sebutkan hikmah larangan menjual barang sebelum diterima. Ketika barang belum diserah terimakan, maka barang masih berada di kawasan kekuasaan penjual pertama. Ketika sudah ada pembeli kedua, bisa jadi penjual pertama tahu keuntungan pembeli pertama, sehingga timbul rasa sakit hati atau terjadi sengketa antara penjual pertama dengan pembeli pertama. Sementara syariat menjauhkan setiap pemicu sengketa dan permusuhan dalam muamalah. Ya. Kejadiannya seperti ini, ya. Ini ada Ari. Beliau menjual sepeda ke Anto, sehingga terjadilah transaksi. Lalu datang Nugroho. Setelah terjadi transaksi, datang Pak Nugroho ke Pak Anto dan ingin membeli sepeda yang sama.
Ketika ini masih dalam satu ikatan, masih dalam satu tempat, Ari dengan Anto masih di satu tempat, misalnya harganya 10 juta. Lalu datang Nugroho berani bayar 12 juta. Ari menyaksikan nilai yang dibayarkan oleh Pak Nugroho 2 kali atau dapat kelebihan 2 juta dibandingkan yang dibayarkan Pak Anto ke Pak Ari. Jadinya gimana? Dia tahu nilai keuntungannya 2 juta. Di samping itu Nugroho tahu tadi itu harganya cuma 10 juta. Kata Dr. Yusuf Subaili, ini bisa memicu sakit hati antara mereka yang terlibat dalam akad. Karena itulah kenapa transaksi ini dilarang. Selesaikan dulu transaksi pertama, kemudian mereka berpisah, baru lakukan transaksi yang kedua. Sehingga di sini transaksi pertama antara pembeli satu dengan penjual satu selesai. Kemudian selanjutnya dilakukan transaksi kedua antara pembeli satu dengan pembeli dua. Baik, semoga bisa dipahami. Tayyib. Nah, di sini juga saya sebutkan tentang kasus dalam transaksi online. Kasus dalam transaksi online, saya sebutkan di sini takobut itu kapan terjadi? Pada dasarnya batasan terjadinya takobut kembali kepada urf. Ada di halaman 96 ya. Pada dasarnya batasan terjadinya takobut kembali kepada urf yang ada di masyarakat, yang intinya telah keluar dari wilayah kekuasaan penjual. Dan itu berbeda-beda antara satu barang dengan barang yang lain. Berbeda-beda antara satu barang dengan barang yang lain. Kalau barangnya berupa HP atau benda-benda kecil seperti ini, takobut itu terjadi ketika barangnya diserahkan. Tapi kalau barangnya berupa tanah atau rumah, takobut itu terjadi ketika diserahkan sertifikat. Barangnya berupa apa lagi? Kendaraan. Mungkin bisa takobut terjadi ketika diserahkan kunci dan BPKB plus STNK. Meskipun barang itu masih berada di tempat. Sekarang kan semarak ya, jual beli mobil pinggir jalan. Kalau di Jogja itu di Jalan Magelang, di daerah TVRI, itu KM berapa itu? KM 3, pokoknya daerah Magelang, Jalan Magelang bagian selatan. Masya Allah banyak sekali orang jualan mobil. Ketika deal, deal, kemudian dilakukan pembayaran, terjadilah takobut. Mobil masih berada di situ. Yang diserahkan kunci, BPKB, STNK. Ini sudah saya serahkan. Sudah? Lalu penjual dan pembeli berpisah. Selanjutnya pembeli ini bisa jual lagi ke orang lain. Padahal mobil masih berada di situ. Mobilnya nggak geser. Karena di sana kalau sudah dapat tempat parkir ya, geser itu belum tentu dapat tempat parkir yang baru. Apakah kunci, STNK, BPKB sudah bisa mewakili takobut? Bisa. Karena takobut itu berbeda-beda tergantung dari bentuk barang. Karena itulah di buku saya sebutkan bahwa takobut itu ada dua. Takobut ada dua. Yang pertama adalah takobut hakiki. Takobut ada yang disebut dengan takobut hakiki. Sebagaimana namanya hakiki berarti takobut yang betul-betul terjadi fisiknya. Saya beli spedol, saya serahkan uang, saya dapat spedol. Ini takobut hakiki. Yang kedua adalah takobut hukmi. Takobut hukmi. Takobut hukmi, hukmi artinya diasumsikan atau dihukumi takobut meskipun dia tidak hakiki. Lawannya hakiki adalah hukmi.
Taqabud hukmi itu pasti menggunakan objek lain. Objek lain yang mewakili. Yang mewakili objek transaksi. Taqabud hukmi itu pasti menggunakan objek lain yang mewakili objek transaksi. Nah, untuk bisa disebut mewakili objek transaksi, ini asasnya kembali kepada urf yang berlaku di masyarakat. Misalnya ya, kendaraan. Kendaraan, objek lainnya adalah kunci plus STNK plus BPKB misalnya. Contoh yang lain, tanah, objek penggantinya adalah sertifikat. Apalagi barangkali di perdagangan-perdagangan besar seperti apa misalnya perdagangan kontainer, perdagangan kapal, nanti objek serah terimanya berbeda lagi. Tayyib. Nah, taqabud seperti ini disebut sebagai taqabud hukmi. Dalam ma'ayir syariah itu diterbitkan oleh sebuah lembaga internasional untuk perbankan syariah, pengawas perbankan syariah internasional, AAOIV ya. Coba kita ijazah. Apa ini? Accounting and Auditing of Islamic Finance Institution. Ada webnya. Mereka menerbitkan satu juklak yang cukup tebal, bahasa Arabnya cukup tebal, kantornya ada di Bahrain ya. Juklak yang cukup tebal berisi tentang akad-akad yang bisa dilakukan oleh dunia perbankan. Dalam salah satu penjelasannya tentang emas. Menurut AAOIV, emas yang harus dilakukan secara tunai ini bisa dilakukan dengan objek atau dilakukan dengan taqabud hukmi dengan menyerahkan serial number. Sehingga misalnya ada emas batangan itu ada serial numbernya, kemudian diterbitkan satu kertas yang di situ berisi keterangan surat yang berisi keterangan serial numbernya. Nah, dengan kertas ini itu bisa mewakili taqabud hukmi. Sehingga misalnya ini kita mungkin yang lebih tepat nyebutnya surat ya. Dia mendapatkan surat yang berisi serial number. Surat kepemilikan emas dengan ada serial numbernya. Sehingga tidak mungkin itu tertukar. Maka ini sudah dianggap sebagai transaksi emas yang tunai. Artinya memenuhi syarat. Karena uang dengan emas harus dilakukan secara tunai. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Semoga bisa dipahami. Di halaman 97 saya sebutkan di situ emas dan perak tidak boleh dijual secara online karena tidak bisa dibuat tunai. Karena itu bisakah pakai seperti ini? Jika kertas itu bisa didapatkan bersamaan dengan penyerahan uang, maka menurut juklak yang diterbitkan oleh AOIV, ma'ayir syariah, hukumnya diperbolehkan selama uangnya dan serial numbernya diserahkan. Contoh kasusnya adalah ketika ada orang yang membeli emas di sebuah bank. Dia misalnya beli emas batangan 5 gram. Dia serahkan uangnya, lalu teller tidak menunjukkan emas 5 gram. Tapi emasnya ada di safe deposit box. Tapi teller cuma menunjukkan serial number. Bapak,
Ini serial number emasnya sudah saya serahkan, uang saya terima, ini saya serahkan ke Bapak. Nah, nanti untuk bisa ditukar dengan atau untuk bisa mendapatkan emas fisiknya, silahkan ke misalnya ke gudang atau ke bagian brankas. Akhirnya orang itu membawa serial number tadi, datang ke bagian brankas, itu ditunjukkan, lalu dikasihkan emas 5 gram. Dan itu diperbolehkan karena ini sudah dianggap telah mewakili objek transaksi emas yang sebenarnya. Wallahu a'lam. Tayyib. Sekarang coba kita baca studi kasus ya. HP mana HP? Kita baca studi kasus terlebih dahulu sebelum menerima pertanyaan. Studi kasus bisa ditampilkan? Yang pertama. Baik, saya hapus ini ya. Silahkan. Bismillah. Yang studi kasus. Silakan. Bismillah. Untuk studi kasus pada pagi hari ini, kasus 1 adalah uang sama dengan uang, sisa A utang ke si B waktu di Jeddah senilai 100 real dan nanti akan dibayar di Indonesia dengan rupiah sesuai kurs waktu bayar. Si X menawarkan perjalanan umroh seharga satu dulu. Yang pertama dulu. Baik, ada kasus yang ini ma'ruf terjadi di masyarakat ya. Si A utang ke si B senilai 100 real. Dan nanti kesepakatannya, kejadiannya si A utang ke si B senilai 100 real. Ini terjadi di Jeddah. Terjadi di Jeddah. Sudah? Nanti kesepakatannya, si A akan membayar kepada si B senilai IDR rupiah yang ekivalen dengan 100 real tadi. Berapa? Ya pada saat sampai di Jakarta. Yang ini di Jakarta. Baik. Bolehkah ini dilakukan? Padahal ini ma'ruf di kalangan para jamaah haji, jamaah umroh, ketika mereka kehabisan uang, kehabisan real, kehabisan rupiah, lalu mereka masih ingin tambah belanjaan, itu kadang utang temannya dalam bentuk real, kemudian nanti akan dibayar di Jakarta dalam bentuk rupiah. Seperti yang kita tahu bahwa syarat uang dengan uang, objek uang dengan uang harus dilakukan secara tunai. Sehingga uang 1 ada, uang 2 ada. Jika tidak dilakukan secara tunai, maka termasuk dalam kategori riba nasi'ah. Dalilnya saya sebutkan di halaman 97 hadis yang atas itu, hadis riwayat Muslim. Nabi SAW bersabda, "Adzabu bidzahabi wal fiddatu bil fiddah mithlan bimithli sawa'an bisawa'in yadan biyadin." Emas dengan emas, perak dengan perak harus sama kuantitas, sama dari sisi berat, dari tangan ke tangan. Artinya dilakukan secara tunai. Fa idza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Kalau beda jenis, maka silahkan ada kelebihan kuantitas. Yang penting dilakukan dari tangan ke tangan, yang penting dilakukan secara tunai.
Sehingga Anda bisa lihat di sini. Yang ini cuman 100 real, 100 angkanya. Yang ini 400.000. Nolnya jauh sekali selisihnya. Tapi ini boleh, kata Nabi SAW, selama dilakukan secara tunai. Nah, ini kata kuncinya adalah di kalimat tunai. Sehingga jika terjadi penundaan, jika ini dilakukan secara tidak tunai, maka ini hukumnya dilarang. Ini masuk dalam kategori riba nasi'ah. Riba nasi'ah, ya, hukumnya dilarang. Baik. Sehingga yang kita pahami, kejadian seperti ini tadi ya. Berarti si B menyerahkan 100 real di Jeddah, namun si A menyerahkan IDR, anggaplah nilainya sama dengan 400.000 misalnya. Dia menyerahkan IDR 400.000 di Jakarta. Selisih waktu ini misalnya di hari Senin, ini bisa di hari Selasa atau bahkan Rabu. Ada selisih waktu di sini menyebabkan transaksi itu tidak tunai dan hukumnya dilarang. Wallahu a'lam. Baik, cukup insyaallah. Untuk studi kasus yang lain bisa kita baca di pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba angkat penelpon. Silahkan, dengan siapa di mana? Dengan Abu Dafa di Jakarta. Silakan Bapak. Oh iya, menanyakan mengenai itu yang barusan jelasin Ustadz. Ada yang common juga di masyarakat. Pertama adalah yang masalah jual emas itu kan. Saya nggak tahu, saya lupa. Di waktu beli di Antam itu kan tidak langsung dikasih emas, tapi hanya dikasih perinan bahwa kita beli sekian gram. Nah, tapi habis itu diambil oleh security-nya untuk apakah itu boleh? Kalau tidak, yang sudah terjadi itu bagaimana? Sama juga dengan halnya jual tukar dolar kita kalau di counter itu kan sama, kita bayar tidak langsung ada dolarnya, tapi kan kita nggak mungkin ada nomor serinya yang kita dikasih kan. Dia akan ngambilkan ke dalam atau ke ini baru dia kasihkan ke kita. Apakah itu boleh? Baik. Ya, cukup Bapak. Untuk kasus yang kedua terlebih dahulu, yang ini pernah saya praktekkan secara langsung ya. Untuk pertukaran uang di counter pertukaran uang, money changer, yang bisa kita lakukan adalah ketika kita menyerahkan rupiah untuk beli dolar atau kita menyerahkan dolar untuk mendapatkan rupiah, maka Anda jangan serahkan kemudian ditinggal duduk, jangan. Tapi Anda serahkan lalu tunggu di counter itu dan perhatikan terus petugas itu mengambilkan uang rupiahnya. Anda serahkan dolar, Anda tunggu, perhatikan dia ngambil rupiah. Begitu dia dapat rupiah, Anda tunggu sampai dia datang kembali. Sehingga selama mereka masih dalam satu pertemuan, selama mereka masih dalam satu tempat dan satu pertemuan tidak dipisahkan dengan sekat tertentu, ini masih dianggap satu majelis dan itu dianggap takobut. Kita ulang, selama mereka masih dalam satu pertemuan dan tidak ada pembatas, mereka masih dianggap satu majelis dan itu dianggap takobut yang syar'i. Artinya dilakukan secara tunai dari tangan ke tangan. Tapi kalau misalnya uang Anda serahkan, dolar Anda serahkan, kemudian Anda tunggu rupiahnya dengan duduk bahkan pindah ruangan, berarti terjadi perpisahan. Adanya rentang waktu tunda seperti ini hukumnya dilarang. Dan peristiwa ini pernah terjadi di zaman sahabat. Ada beberapa sahabat yang sedang duduk, kemudian datang sahabat yang lain. Ada seorang sahabat yang baru datang. Begitu mereka sampai atau sahabat ini sampai di kerumunan beberapa sahabat tadi, sahabat ini mengatakan, misalnya sahabat A, saya lupa namanya. Sahabat A ini mengatakan, "May yastarifud darahim." Siapa yang mau menukarkan dirhamnya? Ini saya punya dinar, saya punya emas. Kemudian Tolha bin Ubaidillah langsung angkat tangan.
coba tunjukkan mana dinarmu, mana emasmu. Saya sudah suruh budak saya untuk mengambil dirham di rumah, untuk mengambil perak di rumah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang kala itu ada di dekat Thalhah bin Ubaidillah, beliau langsung mengatakan, kalla, tidak boleh. Kamu kembalikan dirham itu, kamu kembalikan dinar itu kepada si A, dan kamu tunggu budakmu atau tidak sama sekali. Sehingga kita bisa lihat, Umar melarang sahabat A menyerahkan dinarnya kepada Thalhah hanya untuk rentang waktu menunggu budaknya mengambil perak ke rumah. Sampai budaknya datang, baru oleh Umar diperbolehkan untuk dilakukan tukar-menukar. Di situ rentang waktunya tidak panjang, sangat pendek. Tapi dilarang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu beliau mengatakan, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, karena saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adz-dzahabu bidz-dzahab riban illa ha wa ha. Emas dengan emas itu riba kecuali dari tangan ke tangan. Baik. Praktek di Antam saya tidak pernah melakukan secara langsung, namun ya, pernah mendengar dan tanya kepada yang sudah pernah praktek. Konsumen beli emas, lalu dilayani oleh kasir, dia transfer atau dia bayar tunai, dia transfer pakai EDC atau dia bayar tunai. Setelah itu dapat print-printan. Print-printan itu seperti nota pembelian. Dapat print, telah bayar sekian, ekivalen dengan emas sekian. Kemudian konsumen ini keluar dari ruangan kasir tadi, terus pindah ke ruangan yang lain atau diserahkan ke satpam, lalu satpam mengambilkan emas itu. Kemudian saya tanya, di emas itu ada serial numbernya enggak? Ya, ditunjukkan fotonya, enggak ada. Ya cuman emas batangan biasa. Dia logam mulia, ada capnya LM misalnya, logam mulia, tapi tidak ada nomor tertentu. Yang kedua, coba lihat di struknya, di situ ada serial numbernya enggak? Juga enggak ada. Yang ada cuman misalnya nomor urut atau nomor transaksi. Dan nomor transaksi itu bukan serial number. Sama sebagaimana Anda belanja di supermarket, Anda dapat struk dan itu ada nomor transaksi, tapi itu bukan serial number. Karena barang yang Anda beli, gula, telur dan seterusnya nggak ada serial numbernya. Berarti sebatas nomor transaksi itu tidak mewakili emas. Karena itu yang saya pahami, praktek seperti ini perlu diluruskan. Seharusnya begitu uang diserahkan, emas ada di tempat. Atau yang kedua, setiap emas yang diberikan oleh Antam kepada konsumen harus ada serial numbernya. Ada serial numbernya. Kemudian ketika orang itu membayar, dikasih keterangan yang di situ berisi serial number emas yang akan dia dapatkan. Dan ini mewakili taqabud hukmi. Wallahu a'lam. Tayyib. Coba kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan, dengan siapa di mana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Ade di Tegal Ustaz. Silakan Bapak. Mau nanya Ustaz, gimana hukumnya jadi agen itu, jadi dropship? Jadi gini Ustaz, misalkan saya udah kerjasama dengan rumah produksi ya, terus kita menjajakan barang dagangannya gitu. Terus ada temen beli ke saya, terus saya tinggal list order ke rumah produksi, tapi dari rumah produksi itu langsung dikirim ke pembeli saya itu Ustaz. Baik. Gitu. Terus kalau itu misal nggak boleh ya, itu baiknya gimana Ustaz ya? Biar Cukup, apa Pak. hukumnya jadi boleh gitu. Baik. Cukup Bapak. Baik. Cukup Ustaz, gitu aja. Jazakallahu khairan Wa Ustaz. jazakallahu khairan. Bedakan antara konsumen dengan wakil. Bedakan antara konsumen dengan wakil. Kalau konsumen berarti dia pembeli.
Dan selanjutnya setelah orang itu beli barang, lalu barang itu dimiliki, bolehkah dia jual ke orang lain? Selama barang itu sudah dia miliki dan sudah diterima, maka dia boleh menjual ke orang lain. Berbeda dengan wakil. Wakil itu bukan konsumen, tapi wakil ini adalah orang yang mau menjualkan barang milik orang lain, sehingga dia tidak butuh barang itu, tapi butuh dia adalah saya bisa dapat pekerjaan dengan cara menjualkan objek milik orang lain, membantu orang lain lalu nanti dapat fee. Ini posisi wakil. Makanya wakil itu tidak membeli, tapi dia menjualkan. Karena itu jika posisinya sebagai wakil, berarti statusnya sama seperti yang mewakilkan. Ada kaidah yang mengatakan al-wakil bimanzilatil muwakkil. Yang namanya wakil itu statusnya sebagaimana yang memberi perwakilan. Sehingga jika Anda telah melakukan kerjasama dengan rumah produksi dan rumah produksi telah menunjuk Anda untuk menjadi agen memasarkan produknya, Anda sudah mendapatkan izin yang resmi dari mereka, berarti status Anda adalah wakil bagi rumah produksi. Maka Anda dengan rumah produksi dalam masalah marketing ini, dalam masalah penjualan ini, statusnya sama. Anda kepanjangan tangan dari rumah produksi. Lalu di situ Anda mendapatkan fee. Nah, ketika Anda membuka PO dari banyak calon konsumen, lalu mereka ada yang pesan, Anda list, Anda buat daftar, kemudian Anda ajukan ke rumah produksi. Dari rumah produksi mereka langsung ngirim ke para konsumen, hukumnya boleh. Dan tidak terjadi sebagaimana skema tadi. Karena skema tadi itu berlaku penjual konsumen satu, dia bayar, beli, lalu dijual lagi ke konsumen dua. Tapi kalau ini kan tidak. Penjual, Anda wakil penjual berarti satu badan, lalu Anda jual ke konsumen-konsumen atas nama rumah produksi. Sehingga di posisi ini Anda sebagai wakil. Dan wakil berhak mendapatkan upah dengan akad yang sering disebut oleh para ulama dengan istilah wakalah bil ujrah, akad perwakilan namun dengan fee tertentu. Wallahu alam. Nah, tayyib. Ada pertanyaan melalui WA? Bismillah. Kenapa ketika Ustadz mengangkat telepon tidak langsung menyampaikan salam, tapi seringnya mengatakan silahkan dengan siapa di mana? Itu Ustadz. Tayyib. Kenapa ketika saya mengangkat telepon tidak langsung menyampaikan salam? Coba kita praktekkan ya, ini ada telepon baru. Kalau saya diam saja, yang nelpon nggak respon. Silahkan. Silahkan. Halo. Iya, silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Yang memberi salam siapa? Hamba Allah dari Makassar, Pak Ustaz. Nah, yang nelpon hamba Allah dari Makassar. Silakan Bapak. Pak Ustaz, terkait dengan usaha SPBU yang saya sempat kemarin telepon Pak Ustaz. Mengenai serah terima Pak Ustaz, pada saat mereka nyerakawan ke kami kan terbitkan voucher sebesar nilai uang dalam dua bentuk. Pertama di voucher itu ada nilai nominal tertera, kalau 20 kiloliter itu berarti 129 juta untuk bensin. Kemudian untuk detailnya 15 liter per satu kupon. Jadi kami menerbitkan 3 lembar 15 liter, kemudian ditambah 1 lembar kupon 5 liter. Yang kami mau tanyakan Pak Ustaz, kalau yang kami sepakati di situ apakah liter atau nilai nominalnya? Karena masing-masing punya dua konsekuensi kalau diberlakukan. Kalau misalnya kami pakai nilai nominal, pada saat mereka belum pakai kupon berubah harga, itu akan merugikan konsumen, menguntungkan SPBU. Kalau misalnya harga berubah naik,
tapi kalau harga turun akan menguntungkan konsumen, merugikan SPBU. Begitu juga dengan sebaliknya Pak Ustaz. Kalau misalnya kami pakai liter, kalau nilai harga BBM naik, yang diuntungkan adalah konsumen. Kemudian kalau nilai harga turun, yang diuntungkan adalah SPBU. Baik. Yang kami pertanyakan sesuai dengan syariah, yang mana yang kami sepakati. Pada waktu melakukan akad, misalnya bayar 10 juta. Yang disebutkan dapat minyak sekian rupiah atau dapat minyak sekian liter? Liter. Jadi mereka saya mau beli 20, misalnya kalau 1 juta sekian liter, jadinya berarti dia beli sekian liter. Baik, cukup Bapak, insya Allah. Baik. Terus apakah dengan penyerahan kupon ini Pak Ustaz sudah bisa dianggap sudah serah terima barang? Baik. Itu yang pertama Ustaz. Cukup Pak. Oke. Terus mengenai stok kemari Pak Ustaz, kan yang kalau transaksi salam yang kita bilang, apakah bisa serah terima atau tidak, karena kami punya kapasitas tangki. Sebenarnya gini Pak Ustaz, kalau prakteknya di lapangan kan kapasitas tangki kami misalnya memang cuma 16 kiloliter, sedangkan mereka pesan 20. Tetapi karena kami juga ada stok di Pertamina sebenarnya, karena kapasitas tangki belum bisa memenuhi, mereka belum kirim. Jadi kalau misalnya sudah dijual 8, kami minta lagi langsung ditutup lagi yang 8 gitu. Baik. Saya kira begitu Pak Ustaz. Nah. Baik. Coba kita jawab pertanyaan yang pertama melalui WA ya. Kenapa ketika saya mengangkat telepon tidak langsung menyampaikan salam? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis muttafaqun alaih, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang siapa yang seharusnya lebih dulu menyampaikan salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di situ, liyusallima as-saghiru 'alal kabir war-raqibu 'alal mashi wal mashi 'alal qa'id. Hendaknya yang kecil, anak-anak yang lebih muda menyampaikan salam kepada yang lebih tua. Hendaknya yang berkendaraan menyampaikan salam kepada pejalan kaki. Hendaknya yang berjalan menyampaikan salam kepada orang yang duduk. Sehingga kalimat yang ketiga ini menunjukkan bahwa ketika saling terjadi pertemuan antara orang yang berjalan dengan orang yang duduk, maka yang menyampaikan salam adalah yang berjalan. Kenapa yang berjalan yang menyampaikan salam? Karena orang yang duduk ini statis, dia diam, yang berjalan itu mendatangi. Berarti yang menyampaikan salam adalah al-qadim, orang yang mendatangi. Nah, di sini dijadikan dalil oleh sebagian ulama untuk kasus kontemporer ketika orang berkomunikasi melalui telepon. Disebutkan oleh Syekh Dr. Bakar Abu Zaid rahimahullah, beliau mengatakan dalam bukunya Adab tentang salam, Adabul Hatif, adab tentang masalah telepon, beliau rahimahullah mengatakan dianjurkan bagi orang yang menelpon untuk menyampaikan salam bidayatan wa nihayah, baik ketika membuka maupun ketika menutup. Maka yang lebih sesuai sunnah, yang menyampaikan salam itu yang penelpon. Itu yang saya tidak langsung menyapa dengan assalamualaikum, tapi saya tunggu. Dan biasanya begini, ketika kita angkat telepon, kadang penelpon itu diam saja. Dan kata Syekh Bakar Abu Zaid, ini termasuk kekeliruan. Seharusnya begitu diangkat, penelpon langsung bicara, membuka pembicaraan dengan menyampaikan assalamualaikum. Nah, cuman masalahnya tradisi di tempat kita, begitu telepon diangkat, kok yang angkat diam saja, yang nelpon juga diam saja. Nah, akhirnya dalam rangka memecah suasana, kadang begitu saya angkat, saya kasih mukadimah, silahkan dengan siapa di mana.
agar beliau segera menyampaikan salam. Barangkali itu sebagai tambahan terkait masalah adab dalam masalah telepon. Tayyib. Selanjutnya tentang SPBU yang kemarin sudah disampaikan dan tadi juga disampaikan ulang. Pertama mengenai terjadinya perubahan harga. Itu satuannya pakai rupiah atau satuannya pakai liter? Jawabannya adalah satuannya menggunakan sesuai yang disepakati saat akad. Satuannya menggunakan sesuai yang disepakati saat akad. Sehingga kalau perusahaan tadi belinya 20 juta, dikonversi misalnya dapat 100, sekian liter, 100,75 liter misalnya. Sudah? Maka nanti haknya perusahaan tadi adalah 100,75 liter. Terlepas dari naik turunnya harga BBM. Mau naik mau turun hak dia 100,75 liter. Karena yang disepakati adalah nilai liter yang tadi disebutkan saat akad. Sehingga tidak bisa dikonversi ke rupiah. Ini bukan jual beli duit dengan duit, tapi jual beli uang dengan BBM. Dan satuan BBM itu liter. Karena itu ketika terjadi perubahan harga, maka yang dipakai acuan tetap liter. Kemudian yang kedua mengenai kasus yang kemarin Anda sampaikan, terus terang saya belum bisa memberikan jawaban. Wallahu alam, saya tidak tahu ilmunya tentang masalah ini. Kita perlu mengkaji lebih dahulu tentang masalah akad salam, bolehkah dicicil, dan saya belum bisa untuk menyampaikan di kesempatan kali ini. Semoga Allah mudahkan bagi saya untuk mempelajarinya. Tayyib. Kita angkat pertanyaan melalui WA, silahkan. Pertanyaan yang kedua yaitu dari Abu Umar, pemirsa Niaga TV. Bagaimana hukum menjadi member MLM Herbal untuk membeli produknya saja karena lebih murah, tidak berusaha mencari downline? Dan apabila mendapatkan poin dari pembelian, bolehkah dimanfaatkan? Bagaimana hukum daftar MLM tapi hanya untuk membeli produknya saja karena nanti dapat diskon ya? Kalau untuk membeli produknya saja dapat diskon sama seperti skema kemarin mungkin ya. Jadi ini biaya member. Dengan biaya member itu Anda mendapatkan apa misalnya produk plus apa? Perlengkapan. Plus apa lagi, dan ya aneka yang diserahkan oleh perusahaan MLM kepada membernya. Kalau ini senilai, insya Allah tidak masalah. Sebenarnya ada satu unsur lagi, yaitu peluang pasar itu ya. Peluang pasar, yaitu fee dapat downline, yang kemarin kita istilahkan fee downline. Ini sifatnya masih peluang. Anda tidak mempedulikan bagian ini. Saya nggak peduli ini. Mau ada mau tidak, saya nggak peduli. Yang mau saya cari adalah bagian ini. Ini juga nggak bakalan Anda pakai, karena Anda tidak akan memasarkan MLM itu. Insya Allah kalau misalnya Anda ridho dengan itu, sehingga misalnya Anda bayar 500.000 jadi member, lalu Anda mendapatkan produk yang itu ekivalen dengan 500.000, senilai dengan 500.000. Senilai itu ya bisa lebih mahal dikit atau kurang dikit. Yang jelas Anda ridho dengan ini, maka insya Allah tidak masalah. Berarti di sini ada tambahan satu lagi ya, manfaat yang Anda dapatkan ketika dapat member, yaitu peluang diskon. Dengan jadi member Anda dapat diskon. Tapi diskon itu kan sifatnya baru peluang. Kok bisa diskon itu sifatnya baru peluang? Ya. Berarti di sini kalau saya pecah lagi ke bawah, biaya member 500.000, Anda dapat produk senilai 500.000 plus peluang diskon.
Anda dapat produk senilai 500.000 plus peluang diskon. Saya tekankan lagi, jika produknya senilai yang Anda bayarkan, berarti iwat dan muawatnya jelas. Yang Anda serahkan jelas, nilai ini juga jelas. Peluang diskon ini kan nggak jelas. Tapi tidak jelas itu kalau gratis. Jika gratis tidak mempengaruhi hukum. Nanti akan kita bahas itu di pembahasan seputar masalah gharar. Di buku ini ada tentang masalah gharar di bagian akhir. Di antara syarat gharar yang terlarang adalah gharar itu dibayar. Tapi kalau gharar itu gratis, hukumnya boleh. Anda bisa buka tentang gharar yang gratis, ada di halaman mana? Agak belakang ya. Ada di halaman berapa ini? Ada di halaman 200 syarat gharar yang keempat. Baik, ada di halaman 269. Gharar yang terlarang salah satunya adalah hanya ada pada akad muawadot atau akad komersil. Tapi kalau gharar itu terjadi pada akad tabarruat, akad yang sifatnya sosial, hukumnya boleh. Sehingga kalau peluang diskon ini gratis, hukumnya diperbolehkan. Tapi kalau begini, nilai produknya tidak sampai 500.000. Nilai produknya hanya misalnya 300.000. Peluang diskonnya ini dibayar 200.000. Kenapa saya sebut peluang diskon? Karena ini baru didapatkan jika Anda belanja. Kalau Anda nggak belanja kan nggak dapat diskon. Sementara untuk memastikan belanja atau tidak, kita tidak tahu. Karena itu untuk nilai 200.000 ini yang sifatnya masih peluang, ya ini ada ghararnya. Ghararnya adalah saya bayar 200.000 biar nanti saya dapat diskon. Ketika Anda tidak jadi belanja, berarti 200.000 itu hilang. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Dan nampaknya kajiannya belum bisa kita lanjutkan. Insya Allah akan kita sambung di pertemuan berikutnya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.